Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Alka semuanya. Ketemu lagi bersama Alka Teknologi. Yang kemarin sudah kita pelajari tentang konversi nilai digital menjadi nilai bersatuan ya, kayak sudut kemarin kan. Itu teman-teman juga bisa praktekin untuk sensor teman-teman yang kalau mau dikonversi menjadi bilangan bulat. Sekarang kita mau lanjut ke kalau dia bilangannya pecahan gimana? Bilangannya koma-koma. Ya kayak misalnya ada teman-teman yang kemarin tentang sensor kekeruhan. Ini memang agak sulit sensor ini ya, karena eh, kalau kita pakai larutan kalibrator itu juga harganya mahal. Biasanya sih teman-teman bimbingan di sini kemarin nguji bikin sebuah cairan dengan larutan kopi kalau nggak salah. Jadi kok larutan air dicampur kopi, terus kita ambil datanya pakai sensor kekeruhannya, dapat nilai digitalnya, ya kan? Kemarin kita udah belajar. Nah, keluar nilai digitalnya kita tangkap misalnya larutan kopi. Kemudian kan kita mengubah nilai digital itu menjadi NTU misalnya. Nah, kita nggak punya alat ukurnya juga. Maka kemarin anak-anak ngujikan itu ke laboratorium. Nanti teman-teman cari tahu tuh di lab yang mana yang bisa nguji kekeruhan dengan satuan NTU itu. Nah, itu eh, nilainya adalah pecahan, koma-koma. Sehingga kita nggak bisa tuh pakai trik yang map kemarin. Jadi kita biasanya bikinkan rumus, dan ini rumus umum banget. Namanya rumus persamaan garis lurus atau persamaan linear. Kita butuh paling tidak ada dua buah data, yang paling tidak ya, ada dua buah data yang kita butuhkan untuk membuat rumus tersebut. Ini juga bisa untuk apa ya, misalnya pH juga bisa nih. pH kan biasanya ada larutan kalibratornya tuh, bisa kita pakai. Misalnya pH dulu deh, misalnya sekarang. Nanti sesuaikan aja misalnya teman-teman pakai sensor apa, sesuaikan bisa juga dengan pakai cara ini. Hmm, pH itu misalnya aku punya sensor pH nih. Sensor pH aku ini keluaran tegangannya, outputnya aku masukkan sama kayak kemarin. Ke pin analog. Nah, untuk bikin rumus persamaan linear, ini kan rumus yang sebenarnya kita udah dapat guys di entah SMP atau SMA gitu ya. Cuman kita belum terlalu tahu fungsinya dalam kehidupan nyata. Nah, sekarang kita belajar implementasikan rumus itu menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan nyata kita nih. Kalau teman-teman yang punya tugas seperti ini nih. Jadi pertama kita butuh ngambil data dulu guys. Paling tidak ada dua buah data. Jadi sensor pH sediakan dulu ada larutan kalibratornya, larutan kalibrasi dengan pH yang sudah ditentukan. Ini kita beli pH misalnya, beli pH berapa nih? Misalnya beli pH berapa yang umum? Jangan yang umum lah. Anggap aja ada pH 3,5. Ini kan kita soalnya butuh yang koma-koma nih. Terus aku sediakan lagi satu yang ini juga larutan kalibrasi. Ini misalnya pH-nya adalah 9,4. Oke, ini udah bersatuan lah. Kita anggap apa satuan ini? pH. Ya pH lah ya. Satuannya pH. Nanti untuk teman-teman kayak yang kemarin kekeruhan, jadi sediakan paling tidak ada dua buah data ini. Ya, satunya misalnya bening deh, paling gampang deh, bening. Satu yang kita anggap bening itu kan berarti nggak ada kekeruhan ya, bisa kita anggap nol. Yang satunya bisa pakai larutan kopi, tapi jangan lupa dicek dulu di lab atau ada yang punya alat ukurnya, dicek dulu berapa dia, berapa NTU gitu ya. Harus dibikinkan dua buah data seperti ini. Nah, terus nanti pH-nya, sensor pH-nya dimasukkan ke sini. Oke, sensor pH-nya masih keluarannya berupa tegangan, ya kan? Jadi yang terbaca ke analog masih nilai digital. Itu dicatat dulu. Jadi teman-teman catat nilai digitalnya berapa. Kita kemarin istilahkan dengan nilai adisi ya. Nilai adisinya contoh misalnya 3,5, dia nilainya anggaplah misalnya
150. Oke. Kemudian ini gantian, celupin ke sebelah sana. Oke. Misalnya adisinya 750. Ini misal guys, nggak selalu seperti ini. Bisa jadi turun malah, ya. Kalau ini kelihatannya ini naik, ini ke sini naik, karena ini naik itu nggak selalu seperti itu. Ada yang begini, ada juga yang terbalik. Jadi dia turun di sini tinggi, di sini rendah. Itu bisa aja, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita mau belajar tentang persamaan linearnya. Rumus persamaan linearnya, persamaan linear. Nah, teman-teman butuh belajar dulu sebenarnya tentang persamaan linear ya. Nanti kalau kita belajar itu panjang nih. Paling nggak gambarannya gini. Jadi persamaan linear itu yang kita kan sekarang lagi membandingkan antara ADC dengan pH. Nah, kalau kita asumsikan dia linear itu berarti kurang lebih dia seperti ini. Ataupun dia misalnya yang tadi kuceritakan turun, itu juga bisa. Kalau turun berarti dia dari sini, nih, ini linear, dia garisnya lurus. Nah, sebenarnya ini harus kita cek banget di datasheet dari masing-masing sensor. Karakteristiknya seperti apa. Tapi ini rumus memang yang paling umum banget lah ya untuk dipakai. Jadi walaupun misal ternyata ADC atau tegangan ya, kan sebenarnya dari sensor ini tegangan keluarannya. Tapi kita bacanya menjadi ADC, misalnya dia melengkung gini. Nah, misalnya melengkung. Ini kan nggak linear nih guys. Nah, jadi tetap bisa pakai rumus itu dengan dipaksakan dia linear. Sehingga di beberapa titik nanti, ini errornya tinggi banget nih. Dia jadinya errornya besar. Ya kan? Nah, harapannya ya memang, pokoknya begitulah. Kita asumsikan dia linear. Kalau bikin parabolik dan sebagainya itu juga nanti ada rumus sendiri. Makanya kita bikin ini yang mudah dulu nih guys. Ini kita asumsikan dia, dan yang rumus yang paling sering dipakai dia linear antara tegangan dengan pH itu linear. Oke, jadi rumus persamaan linear itu dia adalah Y sama dengan MX plus C. Oke, ini rumus umum banget lah ya. Mungkin masih ingat teman-teman yang dulu belajar matematika ya. Ini kepake nih guys untuk yang belajar persamaan ini. Nah, dengan data ini kita sebut data 1 ya. Ini data 2. Nah, kita sebenarnya mau mengubah 150 menjadi 3,5, 750 menjadi 9,4. Nanti di antaranya ini ya, ataupun di luar sana, itu bisa mengikuti langsung nilainya. Bingung nggak tuh? Jadi di tengah-tengah antara 150 dan 750 misalnya, itu juga ada di antara tengah-tengah 3,5 dan 9,4. Ini udah ngikut, tapi kita butuh dua data ini aja, nanti yang lain ngikut. Gitu ya. Selama asumsi kita bener tuh, masalah linearnya. Memang sensornya bener-bener linear. Oke, jadi kita bikin dulu nih guys, untuk yang data 1, atau kita bikinin tabel deh. Jadi tabel Y, Y kita ini apa nih sebenarnya? Y ini adalah variabel yang kita inginkan nih. Jadi Y kita adalah kalau kita lagi ngitung sekarang adalah pH. Terus X kita apa nih? X kita adalah ini dia guys. X kita adalah data mentah yang mempengaruhi Y nantinya. Oke. Itu adalah X kita adalah ADC, nilai ADC. Oke. Ini data yang pertama. Jadi Y1 nilainya kita pH-nya 3,5. Itu ADC-nya 150. Data yang kedua, pH-nya 9,4. Ini ADC-nya 750. Jadi datanya seperti itu.
Nah, kita kan mau bikin rumus persamaan linear. Bikin rumus. Jadi kita itu mau bikin rumus. Sehingga konstanta M sama C itu yang mau kita cari. Jadi dari dua buah data ini, kita itu mau cari variabel M sama variabel C-nya. Ya udah tinggal masukin aja. Y, gimana rumusnya tadi guys? Untuk data yang pertama, Y1 sama dengan M, X-nya nih. Oke, jadi rumus M-nya dulu deh ya. Jadi Y1 sama dengan MX1 plus C. Y2 sama dengan MX2 plus C. Nah, ini dikurang dulu biar C-nya hilang ya. Y1 min Y2 sama dengan MX1 min MX2. Y1 min Y2 sama dengan, ini M-nya dikeluarin guys. M X1 min X2. Oke, jadi M-nya bisa ketemu. Y1 min Y2 ini turun per X1 min X2. Ini M. Oke, matematika biasa lah ya. Jangan bingung guys. Terus ini rumus untuk menghitung konstanta M. Oke, sekarang untuk menghitung konstanta C gimana? Ambil aja dari salah satu guys. Bebas ya. Teman-teman nanti yang bingung aku pakai satu atau dua ya. Coba aja dulu ya. Nanti bandingkan. Kalau teman pilih yang Y1 gimana hasilnya, kalau pakai yang Y2 gimana. Aku misalnya pakai yang Y1 nih guys. Jadi Y1 MX1 plus C untuk menghitung, sekarang kita menghitung C-nya. Gimana tuh berarti? Y1 sama dengan MX1, ini bawa ke sono jadi min, sama dengan C. Itu ya. Ini rumus untuk menghitung C. Ini kalau aku tulis kebalik gini kan nggak bingung kan guys. Ini kalau ini ya sama aja kalau mau ditulis sononya duluan karena kita lumrahnya di sini sebelah kiri gitu ya. Tapi ini kan persamaan Y1 min Y2 sama bagi X1 min X2. Ini sama ini ya sama aja kan, ini sama dengan oke. Yang ini juga gitu. Kalau teman-teman lumrahnya membaca C-nya di sebelah yang mau dicari di sebelah kiri ya tinggal tulis C sama dengan Y1 min MX1. Ini sama ini ya sama aja. Oke. Sekarang isi variabel-variabel itu dengan data, ya kan? Data kita ini. Contoh kita mau hitung M dulu nih. Gimana nih nulisnya nih? Kita hapus dulu lah, guys. Kok kecapus, guys? Ya, misalnya kita cari M dulu. M sama dengan tadi kan Y1 min Y2 per X1 min X2. Y1 itu adalah 3,5 dikurang 9,4 dibagi X1-nya itu adalah 150 dikurang 750. Oke, hitung kalkulator aja guys. Bingung guys. Lama biarin guys. Oke. Dapat tadi tuh 3,5 dikurang 9,4. Ini yang pertama min 5,9 dibagi 750 min 600. Min ketemu min hilang ya guys, tinggal 5,9 dibagi 600. 0,0096
983. Hore, kita ketemu nilai variabel, nilai untuk konstanta M. Sekarang untuk C-nya gimana? Ini udah ketemu nilainya, ini. C sama dengan Y1 min MX1. Y1-nya adalah 3,5 dikurangi M-nya kita kurung ya. 0,00983 dikali X1 150. Oke, kita coba selesaikan. Dikali 150. 1,475. Oke, sekarang itu dikurang 3,5. Ketemunya 2,025. Nah, ketemu deh. Jadi, M kita sekian, C kita sekian. Jadi, rumus persamaan linear untuk sensor pH kita adalah Y sama dengan M-nya itu 0,00983 X, ya kan, ini nilai adisinya, plus C rumusnya. C-nya adalah 2,025. Ya kan, ini kan dari rumus dasar yang tadi Y sama dengan MX plus C. Aku tinggal ngerubah M menjadi nilainya yang kita temukan, C-nya juga dari nilai yang kita temukan. Gitu, gampang ya. Ini tinggal kita praktekkan ke Arduino IDE kita. Oke, mana nih caranya nih? Langsung diprogram aja kayaknya ya guys. Nggak deh, nih sini dulu nih. Kita butuh bikin dulu variabel ini guys. Contoh aku bikin tipe datanya koma-koma ya. Koma-koma tipe data di Arduino adalah float. Jadi kita bikin dulu tipe datanya float. Ada nilai float apa aja? Nilai ADC. Ada nilai float pH. Misalnya aku bikin gitu. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Oke? Bingung apa enggak teman-teman ya? Aku tambahin gini nih. X nilai ADC, Y pH. Oke? X-nya itu artinya nilai ADC, Y-nya adalah pH. Terus serial begin. Serial monitor kita aktifkan di voice setup. Serial titik begin. Aku pakai 9600. Ini biar kita bisa lihat di serial monitor. Teman-teman yang belum belajar serial monitor, tonton dulu lah. Void loop. Kita baca X nilai ADC kita. Baca ADC, ini udah kita coba sebelumnya. Analog read. Pinnya kita belum bikin nih. Pin untuk sensornya guys. Cons in sensor pH sama dengan aku pasang di A0 misalnya, bukan AO ya, analog 0. Mau pakai A1 boleh, pakai A berapa aja boleh, bebas. Terus aku udah kasih nama, berarti aku panggil namanya sensor pH. Ya, kiri titik koma. Oke. Terus setelah baca nilai X, maka kita langsung aja ke YPH kita. YPH. Ya kan, ini nilai dari yang mau kita cari nih, guys, YPH. YPH sama dengan M. M itu adalah 0,00983 X ditambah 2. Sorry, X-nya kok gitu. X kita ya variabel ini, guys.
dikali itu bintang, X nilai ADC ditambah, oke, ini boleh kita kurung guys, biar dia duluan dikerjakan ya. Ditambah apa? Tambah ini, 2,025. Oke, terus kita tinggal print deh. Serial titik print ln y ph. Selesai deh. Nah, yang jadi masalah, aku nggak punya alat praktek yang persis seperti contoh yang kita berikan. Ada yang punya solusi? Nah, jadi solusinya mungkin untuk prakteknya mudah, aku bisa pakai potensio dulu. Ya, kemarin kita udah belajar potensio kan? Potensionya itu 0 sampai 1023. Gini ya, aku mau pakai potensio nih. 0 sampai 1023 nilai dari potensionya. Mulai dari pojok kiri sampai pojok kanan. Atau sebaliknya boleh. Nah, ini aku rubah dulu aja. Tadi data mentah kita berapa tadi guys? 150 sama 750 ya. Maka aku harus mengkonversi dulu nih untuk, ini konversi sebenarnya hanya untuk praktek kita ini aja ya. Ini dikonversi dulu menjadi 150. Ini dikonversi dulu menjadi data kita 750. Ya, ini demi kemudahan praktek kita. Kita akan pakai potensio. Nolnya rubah dulu jadi 150 ya sebagai pH berapa tadi? pH 3,5. Kita akan rubah nilai 1023-nya potensio menjadi 750 sebagai nilai pH yang tadi 9,4. Ya. Aduh, nih papannya Kak Apus jadi bingung ya pada ngeliat, nanti back-back aja tuh ngeliat datanya. Nah, kalau kita mau konversikan seperti ini, maka aku butuh tambahan dulu di atasnya nih, di sini untuk nilai dari mengkonversinya ini. Aku bisa pakai map, bisa. Nah, tapi untuk praktek ini rasanya langsung di coding aja. Jadi untuk teman-teman yang sudah langsung punya alat praktek yang tadi tuh bahan-bahannya, langsung dipraktekkan gini aja harusnya sudah bekerja. Cuman demi kemudahan tadi aku pakai potensio jadi butuh tambahan sedikit. Oke, langsung ke praktek aja. Oke, kita buka Arduino IDE-nya. Kita mulai bikin ya. Constant integer untuk penamaan dulu nih. Penamaan pin sensornya. Misalnya sensor pH ditaruh di A0, oke? Bukan AO ya, A0. A0 dikasih nama sensor pH. Cara penamaannya seperti ini, seperti biasa. Terus variabel koma-koma, float, variabel pecahan, kita kasih nama nilai adisi sama float nilai pH. Misalnya nilai sensor pH. Ini soalnya kan bukan misalnya nih guys. Ya udah, ikutin aja dulu. Ini baru nilai pH sebenarnya, nanti hasil konversinya di variabel ini ya. Serial monitor kita aktifkan, serial begin 9600 baud rate-nya. Kemudian kita baca apa nih? ADC-nya. Inilah ADC sama dengan analog read pin-nya. Copy aja biar nggak tipu. Karena ini perbedaan besar kecil huruf juga berpengaruh ya. Terus variabel misalnya nilai pH ini kita map dulu. Ya, kita rubah dulu misalnya seperti yang tadi kita jelaskan ya guys. Merubah dulu 0 sampai 1023 ini menjadi 150 untuk pH data pH 1, ini 750 ADC untuk data pH kedua. Ini teman-teman yang udah pakai sensor pH ya nggak perlu seperti ini hanya untuk contoh karena aku nggak punya sensor pH-nya saat ini.
Kemudian kita print biar kita bisa lihat di serial monitor. Nah, ini kayaknya cukup, nggak perlu koma-koma nih guys, INT aja, kasih delay biar nggak terlalu cepat. Oke, kalau udah kita siapin dulu perangkatnya guys, colok-colok dulu ya guys, bentar. Jadi aku masih pakai potensio meter untuk permisalan sensor pH-nya. Kasih nama dulu, jangan lupa sesuaikan nama dengan isi programnya. Oke, sukses, buka serial monitor. Nah, nilainya seperti ini nih. Teman-teman putar-putar aja potensionya ini. Nah, mentok kirinya 150, mentok kanannya sudah jadi 750. Tadi kita mengkonversi 0 sampai 1023 menjadi 150 menjadi sampai 750. Oke, udah sukses proses permisalan sensor pH kita. Lanjut ke masukin rumus ya. Sekarang baru kita memasukkan rumus ke dalam program kita yang tadi udah kita hitung ya. Bentar nih, nah biar teman-teman nggak bingung dengan istilahnya, ini nilai istilah kita kan tadi X ya kan, X nya itu adalah nilai ADC, Y pH itu adalah yang dicari ya, Y nya adalah pH. Rumusnya tadi 0,00983 dikali X. X nya itu adalah hasil konversi ini. Nanti kalau teman-teman udah pakai sensor pH ini sebenarnya langsung nilai ADC nih guys, tapi ini karena permisalan soal kita sih. Oke, MX sudah selesai dikurung, kemudian ditambah C. C kita ini yang tadi udah kita hitung ya. Jangan lupa sekarang yang di print adalah YPH-nya, oke? Siap, upload. Tinggalan apa nih? Titik koma. Kasih titik koma di situ. Tinggalan tadi guys. Upload ulang lagi. Buka deh serial monitornya. Nah, hasilnya adalah seperti ini nih. Ini udah nilai pH guys. Ya, ini mentok kanan nih. Putar ke kiri, misalnya pH kita kasih larutan pH yang pertama tadi. Nah, ini udah 3,5 pH-nya. Putar ke kanan pojok. Ini permisalannya untuk larutan selanjutnya nih. Ini udah dikonversi jadi 9,4 pH. Tengah-tengah nanti larutan tertentu, tengah-tengah segitu. Pojoknya segitu. Nah, teman-teman sudah bisa konversi nih. Jadi nilai ADC-nya sudah menjadi nilai bilangan yang pecahan dari nilai pH. Ini juga bisa untuk sensor teman-teman yang lainnya, oke? Oke ya guys, jadi pengujian kita sudah sukses mengubah ADC menjadi nilai pH dengan menggunakan rumus linear yang kita buat sendiri berdasarkan data yang dua buah data yang tadi diambil ya. Itu juga berlaku untuk proses konversi teman-teman yang mau pakai sensor apa, untuk suhu kah, untuk besaran yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi nanti ke part-part selanjutnya. Teman-teman yang mau ngikutin kita, jangan lupa nyalakan loncengnya, subscribe, like. Yang bingung komen aja, tanya-tanya. Oke, sampai jumpa di
part selanjutnya.